Halo semua, selamat datang di video yang sederhana ini. Tentunya ada tayangan menarik yang kemudian akan menguak banyak pertanyaan juga banyak spekulasi. Apapun tanggapan Anda, silakan Anda simak dulu video berikut ini. Check it out. Saya ringkas saja menjadi salam Nusantara. Selamat siang buat kita semua. Kalau seluruh salam masyarakat adat disebutkan, maka habis mungkin 1000 kali 7 menit untuk perlu waktu menyebutkannya semua. Khususnya tentang One Map Indonesia ini, melihat situasi kita, tantangan kita ada di mana, sehingga ke depan apa yang harus kita lakukan. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa One Map ini adalah juga salah satu mandatnya adalah menjadi alat untuk menyelesaikan bukan hanya sekedar konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat atau antara pemerintah dengan masyarakat adat, tetapi justru konflik yang terjadi tumpang tindih di antara lembaga-lembaga pemerintah, di antara berbagai instansi, kementerian dan lembaga, karena adanya pendekatan yang kita biasa mendengar kata-kata sektoral. Jadi selama ini kami khususnya di masyarakat adat tahu betul bagaimana masalah sektoralisme ini sangat menyulitkan kami di masyarakat adat. Kalau ada masalah dengan HGU, kami kemudian ATR bilang, oh bukan urusan saya ini, saya cuma kasih memberikan izin, karena izin itu saya berikan setelah dapat pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan, ya sekarang namanya KLHK. Ketika kita ke KLHK, mereka bilang oh ini sudah lepas dari kami, silahkan diurus. Jadi bukan hanya berdampak kepada pemerintah, tapi juga masalah ini juga paling berat buat masyarakat adat. Karena ada Undang-Undang Geospasial tahun 2011 dan Bapak SBY kemudian membicarakan One Map Indonesia dari BRWA, AMAN, JKPP menyerahkan. Jadi itu adalah sejarah tahun 2012 ketika kita menyerahkan peta wilayah adat, karena diharapkan ini akan menjadi bagian peta tematik dari One Map Indonesia. Dan khususnya di masa pemerintahan Presiden Jokowi ini, secara perlahan-lahan peta wilayah adat kemudian direduksi, dipersempit ruangnya, dan sekarang menghilang sama sekali dari One Map ini. 84 dari 85 peta tematik itu sudah selesai, sehingga hanya tinggal peta desa. Saya rasa itu juga bagian dari korupsi terhadap niat awal dari One Map Indonesia. Ketika lagi-lagi pemerintah pendekatannya dengan tanpa wilayah adat, maka sebenarnya kita sedang hanya menggali jebakan buat diri kita sendiri sebagai bangsa Indonesia ke depan. Saya pikir saatnya untuk melihat kembali bukan masalah kita ada di mana, tantangan kita ada di mana, dan kita cari jalan keluarnya. Karena bagaimanapun juga kita bicara tentang menjaga aset bangsa ini, ya. Jadi masyarakat adat jangan dipandang sebagai penghambat pembangunan, atau ini justru kami ini ingin memastikan bahwa pembangunan Indonesia itu tidak berdiri di atas perampasan wilayah adat dan derita masyarakat adat. Memang perlu ada, saya pikir, revisi ya untuk undang-undang tentang kebijakan satu peta nomor tahun 2011, kemudian surat keputusan Kepala BIK, dan memang harus segera kita mencari jalan bagaimana mengintegrasikan, karena kita ini mau mencari jalan keluar dari persoalan yang kita punya sekarang. Bagaimana? Apa pendapat Anda? Apapun yang ingin Anda sampaikan, silakan Anda berkomentar. Dan buat teman-teman yang ingin melihat video lengkapnya tanpa potong-potong, tanpa cut-cut, silakan Anda kunjungi akun YouTube-nya, karena ada banyak informasi yang kemudian akan muncul dari akun YouTube-nya teman-teman dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara terkait dengan bagaimana caranya wilayah adat itu dapat pengakuan, terus kemudian pemetaannya itu seperti apa, dan di mana saja yang sudah mereka laksanakan. Saya pikir di situ pasti ada informasi. Demikian video yang saya buat. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan karena tidak ada sesuatu yang sempurna di muka bumi ini, kecuali kesempurnaan itu hanya Tuhan. Asik.
Terima kasih banyak sudah mampir di channel saya dan terima kasih banyak sudah bersedia menonton video ini. Salam santun, salam sayang, salam hormat buat semua. Bye.